Welcome to Teens On. Yeay! Kembali lagi bersama dengan saya Christian. Di sini adalah tempat kumpulnya para anak muda yang keren, gokil abis, yang pastinya yang receh dong. Kita akan berbicara mengenai mitos atau fakta. Yang kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengupas ya. Kira-kira fenomena-fenomena apa yang terjadi di kehidupan anak muda zaman sekarang. Hari ini kita akan berjalan dan berbicara bersama dengan orang depresi. Siapakah itu? Nah, kita akan sama-sama bertanya-tanya mengenai depresi. Gue baca bentar ya. Menurut halosehat.com, berbeda dengan stres. Depresi adalah sebuah penyakit mental yang berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan tingkat konsentrasi penderitanya. Nah, balik lagi. Hari ini kita akan berbicara dengan orang depresi. Jadi mohon untuk kita sama-sama bisa mendukung dia secara mental juga. Mari kita sambut sama-sama Kevin Rosendo Lee. Depresi. Bisa. Semangat ya. Semangat ya. Berikan tepuk tangan dong untuk Kevin Rosendo Lee. Bisa. Berikan senyuman Anda yang terbaik. Oke, balik lagi. Oke, gimana? Gimana? Welcome Kevin. Gimana kabarnya, bro? Baik, puji Tuhan ya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya sudah mengajak-ngajak gue ini ya. Iya. Jarang-jarang kan? Iya, gak ada pilihan aja sih Gak ada sebenarnya. pilihannya. Iya. Oke. Tapi ya udahlah ya. Gak apa-apa. Kan kamu depresi. Ya, oke. Kamu depresi ya. Mm. Gak apa-apa ya. Iya. Belum juga ditanya udah depresi, apalagi diserbu dengan pertanyaan. Makin depresi. Yuk lanjut ya. Oke, lanjut. Aduh. Oke, mungkin Kevin boleh memperkenalkan diri dulu. Selama ini kan kita nggak pernah lihat Kevin ya, karena kan dia depresi. Ya, mungkin Kevin boleh memperkenalkan diri, background lu apa, kegiatan lu selama ini apa aja saat ini. Oke, ya. Halo semuanya. Nama saya Kevin. Nama saya Kevin. Saya lulusan dari UPH. Oh, Ya, UPH University, ya UPH, ya. lulusan Sound Design tahun 2016. Gua sekarang bekerja di salah satu stasiun TV di Indonesia, Asik. juga freelance juga, Berikan tepuk tangannya dulu dong. gitu sih. Oh wow, keren. Welcome nih buat Kevin nih. Nah, jadi Vin, kita hari ini tuh sebenarnya gue nggak agak aneh panggilnya Vin sih. Biasanya gue panggilnya Do. Apa itu Do? Apa itu Do? Gue jadi cowok. Makan itu. Nah, oke, lanjut. Ya, jadi hari ini tuh Do, kita mau ngobrol soal depresi. Ya, karena anak zaman sekarang tuh dikit-dikit gue tuh depresi. Ya. Depresi. Kemudian hasilnya itu mereka butuhnya tuh self healing. Oh, Dikit-dikit healing. lagi zaman ya. Iya, lagi zaman. Staycation gitu Staycation, ya. ini kan self healing gitu ya kan. Oke. Mitos atau fakta? Ya, depresi itu benar-benar terjadi nggak sih dengan anak zaman sekarang? Kemarin itu sempat viral dengan meme bahwa ada mahasiswa berumur 21 tahun ya, kalau dia mempunyai jadwal kuliah yang padat, tugasnya yang terlalu banyak, Oke. dia jadinya itu depresi kan, sehingga Oke. membutuhkan self healing, nggak ada rasanya me time dan sebagainya. Namun itu ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya gitu, orang-orang yang membaca postingannya itu tertawa gitu loh. Yeah. Mereka mengatakan bahwa itu hanya stres doang, nggak sampai depresi gitu loh. Nah, gue pengen tanya lu sih Do, ada kira-kira menurut lo perbedaan antara depresi dengan stres itu apa? Oke. Menurut gua kalau depresi itu udah pasti stres. Tapi kalau stres belum tentu depresi. Gitu kan. Karena stres itu salah satu pemicu depresi. Gitu kan. Jadi ya beda banget lah.
ibaratnya beda dari stage-nya juga beda gitu. I mean kayak stres itu ya kayak istilahnya tingkat pertamanya lah. Terus build up stress, over stress gitu-gitu akhirnya jadi depresi. Jadi beda. Kalau depresi itu udah bisa mengaruhin fisik kita juga. Sampai ke fisik. Iya, jadi bukan mentalnya doang. Ya kan dari fisiknya juga kayak misalnya jadi susah makan. Iya. Ya kan, jadi bawaannya tuh nggak mood terus gitu kan. Jadi dan depresi itu terjadinya tuh berulang-ulang gitu loh. Jadi bayangin lu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu terus. Jadi kasih bad vibes gitu ya, gitu-gitu kan. Terus ketemu orang jadi nggak bisa lihat apa ya, kayak bawaannya tuh gelap ya gitu kan. Kayak gitu. Kurang lampu dong. Kurang lampu, benar. Bisa sih. Bisa ya? Bisa. Cuman gue gak kepikir lagi nih karena difokus kan. Oh iya bener. Iya. Nah habis itu kan kalau misalnya stres, ya udah I think itu udah sampai ke apa namanya kayak masih stage awal lah. Paling ya mental kena dikit-dikit lah. Dan I think itu okay gitu loh karena I think stres pun itu ada stres, justru stres itu ya ada yang positif juga gitu loh. Iya dong. Gimana tuh? Kita pasti perlu ngalamin yang namanya stres juga karena kalau kita nggak ngalamin stres, kita tuh nggak ada dorongan gitu loh. Kita kurang dorongan. Kalau kita semuanya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, ya kita nggak istilahnya apa ya? Kita tuh di comfort zone terus gitu loh. Ya kan. Tapi dengan adanya stres itu, kita tuh jadi dipaksa untuk keluar dari comfort zone. Dan akhirnya kita bisa ada di satu tempat lain yang bikin kita tuh berbuah lebih lagi gitu loh. Wow. Ya kan? Iya benar-benar. Makanya stres tuh belum tentu negatif. Cuma kalau negatif ya sama aja, nanti kalau negatif ya kalau kita tumpuk terus lama-lama jadi depresi. Kalau itu kalau dari personality dari gue sih kayak gitu. Nah jadi dari Kendo tuh dia mengatakan kalau misalnya stres itu belum tentu depresi. Iya. Belum tentu depresi. Ya, tapi itu pemicu sampai ke depresi. Yap, betul. Tapi yang menarik itu adalah ketika pada saat Kendo mengatakan ketika kita depresi itu ternyata juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita ya. Oh, of course. Giving of bad vibes gitu-gitu. Iya, pasti. Orang melihat kita tuh gelap terus kayak gitu ya kan. Nggak ada terang-terangnya. Iya dong. Wow, itu keren banget sih. Sebenarnya mereka capek dengan kegiatan mereka selama yang full pack lah ibarat kayak gitu. Kegiatan kayak gitu. Mereka menggambarkan rasa lelahnya itu dengan kata depresi. Iya gak sih? Iya. Anak muda zaman sekarang very easy for them to say that I'm a depression person. Now what do you think about that? Ya, I think agak bisa dibilang salahnya mereka juga ya. Karena kan mereka ada di tahap pertumbuhan namanya kan. Iya. Ya kan? Yeah. Jadi apa yang sekitarnya lakuin atau apa yang sekitarnya tunjukkan ke dia itu akan masuk ke otaknya dia gitu. Dan sekarang kan seperti kita tahu ya, depresi itu diomongin di mana-mana kan. Di sosmed dan lain sebagainya, gue depresi ini karena ini bla 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 bla. Next besoknya gue depresi karena ini. Terus pria diduga depresi, bunuh diri lah dan sebagainya gitu loh. Nah itu kan yang masuk ke pemikiran mereka gitu, anak-anak itu. Dan akhirnya itu yang mereka tangkap dan akhirnya mereka tuh istilahnya apa ya, self diagnose gitu loh. Self diagnose. Iya dong, kayak apa gue kayak gitu juga ya, apa gue depresi juga ya, nah kayak gitu. Kurangnya pembelajaran, apalagi kan sekarang lagi WFH terus. I mean WFH tuh berarti terus sekolah juga online terus. Iya, online terus kan. Yeah. I mean mereka kurang berinteraksi sama orang juga. Dan interaksi paling banyaknya adalah di sosial media gitu. Iya, benar. Dan sosial medianya yang di-follow adalah akun-akun seperti itu gitu loh. Yang isinya tuh ngasih bad vibes terus, negatif mulu gitu kan. Depresi lah dan sebagainya. Gitu-gitu itu yang jadi yang mereka masukin ke otaknya tuh ya itu gitu. Makanya gue nggak bisa purely nyalahin mereka karena kan mereka masih kecil lah istilahnya kayak gitu loh. Jadi apa yang lingkungannya apa yang sedang terjadi dari lingkungannya itu yang mereka terapin lah dalam hidupnya gitu loh. I see. Makanya penting tuh punya komunitas yang baik. Bener. Ya kan? Contohnya di sini ini. TY College apa sih? TYC. Oh TYC, oh yuk. Dok jangan bikin malu dong, Dok. Ulang. Di sini di TYC. Yeah. Nah,
Jadi tadi itu cukup menarik ya, dimana kayak Kevin mengatakan kalau misalnya pentingnya komunitas itu that's true. Kemudian adalah sekarang ini yang sekolah online Ya. online. Dan anak zaman sekarang itu, anak-anak muda zaman sekarang ya seperti yang lu bilang tadi, kalau mereka tuh jarang sekali untuk berinteraksi dengan orang saat Ya. ini. Karena ketemunya tuh layar-layar. Dan paling banyak itu adalah di sosial media. Betul. Dan yang mereka ikuti itu bad vibes semuanya gitu ya kan. Yang benar-benar memberikan kata-kata yang dark, ya, that we can say dark. Jadi it's very important untuk kita semua juga untuk memfilter apa yang kita terima sebenarnya. Ternyata bukan Betul. hanya dari apa yang kita alamin, Ya. tetapi dari apa yang kita terima juga perlu untuk kita filter. Betul. Untuk itulah sosial media harusnya tuh follow-nya @afjeffjakarta dan @afjeff.tyc. Terus tupin gitu ya? Oke. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga nih. Oke. Ini kita agak curcol lah ya. Boleh gak dong? Iya. Ya, gak apa-apa sih. Ya. Gak apa sih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bisa gua, seorang Kevin Ya. Rosendo Lee. Yes. Pernah gak sih ngalamin yang namanya depresi? Oke. Jadi kalau depresi ya dibilang depresinya itu belum pernah lah. Dan jangan pernah sih gitu loh. Jangan pernah. Karena depresi kan di tahap dimana kita tuh butuh psikiater juga gitu. Jadi bukan asal-asal bilang depresi kan. Tapi kalau mungkin indikasinya untuk menuju ke sana tuh gue udah pernah ngalamin lah. Kayak Ini gitu. seru nih guys. Seru nih. Artinya kita bener-bener undangnya orang depresi. Belum depresi. Belum Hampir, depresi oh iya, dong. Gue ada hampir. sadar itu ada kemungkinan ke sana kan. Oh ya hampir. Tapi puji Tuhannya karena gue di TYC, ya Yeah. kan? Gue punya komunitas yang membangun gitu loh. Dia dibayar berapa sih? Enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak ada bayar-bayaran di sini. Oh Yoi. dibayar yang keselamatan itu maksud gue. Bener. Terus, Terus? nah ya udah kan. Habis itu ya itu gue alamin pas di 2017 lah. Ya kan awal-awal itu tentang biasa cinta. Oh ini Ya menarik kan? sekali. Standar lah kayak gitu kan. Standar. Biasa ya. Pria. Nah itu gue di tahap dimana gue kayak udah nggak tahu mau gimana lagi. Rasanya tuh kalau gue nggak sama nih orang, hidup gue tuh udah nggak bisa lanjut gitu. Waduh. Serius udah di situ. Jadi dan gue tuh kalau ingetnya lagi, gue geli banget. Gue tuh bakal katain sendiri gue yang dulu gitu loh. Kayak kok bisa kayak gitu. Nah tapi ya ini mah bener-bener terjadi gitu loh. Karena kadang kita nggak sadar kita tuh udah sampai di tahap situ. Makanya kita butuh seseorang yang ngomongin kita gitu lah. Kita butuh komunitas juga. Kita butuh keluarga kita gitu loh. Untuk ngingetin. Karena kalau enggak ya gitu, tiba-tiba kita sendiri akhirnya menyendiri. Udah akhirnya kita tuh kayak apa ya? Drowning aja gitu loh. Akhirnya kita hilang akhirnya. Ya udah. Muncul tuh pikiran, aduh. Apa gue kelarnya gue kayak nggak bisa sih. Gitu. Sebodoh itu dulu. Nah udah tahap itu doang sih. Abis itu ya itu puji Tuhan gue balik langsung. Iya karena gue tahu gue worth it lah gitu loh. Karena kan hal kayak gitu tuh ngapain sih gitu loh. Kayak masih banyak ikan di laut gitu loh. Asik. Masih banyak bro. Tapi pelautnya juga banyak. Pelaut banyak. Tapi Iya. kan lu pelaut juga kan? Iya bener juga. Iya kan? Lu compete sama pelaut lain dong. Asik. Gitu lah. Bener, wow keren banget. Jadi ini Masih. pembelajaran hidup nih teman-teman ya. Ikan di laut itu banyak. Tapi kita juga pelaut, kita harus bersaing dengan pelaut Pelaut lain. lain dong. Iya kan? Harus ada berjuang ya. Betul. Bener. Kita bahasnya depresi, kenapa jadi bahasnya ikan? Oke kita balik ke benang merah lagi. Oke, kita balik ke benang merahnya. Tadi. Udah kan gue udah jawab tuh. Iya benar. Lanjut Lanjut boleh? ya pertanyaan berikutnya. Ah Oke. boleh. Oke. Nah, jadi kira-kira menurut lu Dok, faktor apa sih yang membuat seseorang itu menjadi lama-lama bisa depresi? Oke. Yang pertama itu adalah kalau menurut gue ya overthink. Overthink. Oke. Itu pertama tuh. Ya. Overthink. Terus yang kedua itu adalah loneliness, Loneliness. Ini Iya. menarik teman-teman. ya kan? Loneliness. Terus I think yang ketiga itu community sih. Community. Iya. Sama kayak mungkin lalu ya, peer pressure tuh bisa jadi suatu pemicu juga. Pemicu juga. Iya, untuk jadi depresi juga. Overthink. Kemudian Uh, loneliness. Loneliness, Yang ketiga adalah community. community.
kenapa itu disebut sebagai faktornya? Menurut dari lu gimana bro? Ya kalau misalnya, oke kita yang pertama dulu. Tadi kan gue bilang overthink ya. Overthink, saat kita overthink tuh di otak kita tuh memainkan suatu adegan yang sebenarnya nggak terjadi gitu loh di kehidupan nyata gitu loh. Tapi kita udah kasarannya kita jadi sutradaranya sendiri lah. Ntar kalau gua gini, gue pasti kayak gini dah gitu. Misalnya kalau dalam konteks dari cerita gua gitu, misalnya gue nanti nggak sama dia, gue sama siapa lagi ya? Nggak ada yang bisa ngertiin gua banget, nggak ada yang bisa cocok sama gua, ya kan? Nggak ada yang bisa nerima gua apa adanya, lah gitu lah. Gue pasti di luar tuh dibuang lah, udah nggak akan bisa lah gitu loh. Gue cuma sama dia doang, udah soulmate gue. Nah kayak gitu kan, itu kan sebenarnya kan di otak lu doang gitu loh. Iya. Padahal kenyataannya Nggak seperti itu. in real life kan nggak kayak gitu loh. Jadi kayak lu tuh sebenarnya punya banyak kesempatan di luar sana, nggak cuma sama dia doang, kan kayak gitu. Itu overthink. Nah loneliness yang kedua adalah yang tadi juga yang gue bilang juga, saat lu makin menutup diri sama dunia luar, makin menutup diri sama teman-teman lu kan akhirnya kayak sendirian nih. Jadi surrounding lu tuh ya nggak ada, berarti kalau lu sendiri gitu. Akhirnya kita akan lebih susah untuk memfilter, karena kita nggak sadar kan kadang-kadang kan. Kita nangkep apa, kita masukin ke otak, akhirnya itu udah jadi apa ya, jadi terpatri aja di otak gitu loh. Tapi kan kalau kita punya komunitas, kita ada yang ngingetin kayak gitu kan, itu kan pasti beda ceritanya. Kayak gitu kan. Itu makanya loneliness. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita lagi gelap banget nih, justru jangan menyendiri gitu. Cari temen lu, atau kalau gua personalnya adalah keluarga gua. Ya kan, karena keluarga buat gua adalah dia nggak akan pernah ninggalin dalam kondisi apapun kan. Ya kan, mau lu lagi kayak gimana, mau ups mau downs, dia selalu ada di sana kan. Jadi itu adalah tempat gua di mana gua bisa cerita di sana. Jadi gua nggak boleh lonely pokoknya. Entah gue telepon, fit call dan sebagainya, dan it works gitu loh. Dan mungkin kalau teman-teman luar sana mungkin yang kalau mungkin sama keluarganya mungkin nggak terlalu deket kali ya, bisa juga ke best friend atau siapapun lah yang kalian percaya kayak gitu loh. It works gitu. Yang penting jangan sendiri aja. Wow. Gitu. Terus tadi ketiga adalah gue bilang community kan. Ya, community. Peer pressure itu. Jadi ibaratnya apa yang kita lakuin, apa yang terjadi dalam hidup kita tuh beda sama yang terjadi di hidup teman-teman kita yang lain. Ya kan, itu bikin kita jadi kayak, gue tuh kenapa ya, ada yang salah ya sama diri gue ya gitu loh. Akhirnya kayak itu bikin kita jadi kayak ngerasa hidup kita nih ada masalah, ada something yang apa, lu tuh nggak bisa pecahin aja gitu. Gue kenapa sih gitu. Nah itu kan yang memicu juga kan, akhirnya jadi ya stres, depresi akhirnya. Wow. So, I think kayak gitu. Berikan tepuk tangannya dulu dong buat Kevin dong. What a powerful message hari ini. Jadi memang ya dari kita itu ya, our feeling lo jangan sampai menyendiri gitu. Iya. You need to find a community. Terus kemudian jangan overthink. Iya. Karena kebanyakan kita tuh berpikir terlalu jauh mungkin ya. Berpikir terlalu jauh. Betul. Jadi ya berpikirkan apa yang ada di ranah lu aja sekarang gitu loh. Gak usah yang berpikir terlalu jauh-jauh amat. Nyantai aja. Betul kan? Jadi orang yang itu yang lebih chill sebenarnya. Kira-kira menurut lo kalau depresi itu bisa mengganggu kita, ya, tapi ganggunya itu sampai ke arah mana? Oke. This is interesting question. Oke. Kalau depresi, nah sebenarnya gue agak kurang bisa ngomong kan, karena gue belum pernah ada di fase orang yang depresi gitu sebenarnya. Cuman dari pengalaman gue nih yang mungkin ada indikasi ke sana, itu ngaruhnya ke semua hal sih, personally ya. Jadi di dalam pekerjaan, kuliah itu keganggu juga, dalam pertemanan keganggu juga, terus hubungan dengan keluarga itu sebenarnya terganggu juga kayak gitu loh. Banyak cekcok dan lain sebagainya, dan cekcok itu sebenarnya tuh yang kita bikin sendiri gitu loh. Kayak gitu, I think ngaruhnya ke kitanya gitu. Kita jadi bad vibes aja gitu. Kita nggak bisa ngasih joy, tapi malah ngasihnya tuh apa ya, istilahnya sorrow gitu kan. I think di tahap itu sih. Artinya memang sampai dengan bisa mempengaruhi orang lain itu dari yang gak ada bad day
Jadi Gara-gara kita jadi karena bad day betul, gitu betul, ya. betul. Wah, ternyata bukan hanya ke diri kita tapi ke Orang lain lain juga sangat orang berdampak. lain. Kan kita harus jadi terang kan, gitu loh. That's right, that's right. Kalau jadi gelap ya ngapain kan? Benar. Nggak kelihatan kita. Ya kan? Iya. Nah, Oke, I see. gitu. Menurut lu normal nggak seorang manusia itu mengalami stres? Hmm. Stres banget gitu ya. No, karena ada orang yang tuh kan kayaknya yang hidupnya itu yang nggak pernah kita lihatnya ya, kita lihat dari kacamata kita ini lihatnya tuh yang nggak pernah stres, kayak hidupnya tuh bodo amat aja Hmm. gitu loh. What do you think? I think pasti sih kita punya potensi buat stres. Hmm. Itu udah pasti gitu. Mau orangnya bodo amat, kan pasti dia pernah apa namanya? Kenapa dia bodo amat? Pasti kan dia karena mengalami stres terus akhirnya mikir, ah udahlah gitu. Kan tetap aja pasti ada momen itu gitu loh. Tapi bahagia sekali orang seperti itu ya. Mungkin ya, mungkin juga enggak kan. Kita nggak pernah tahu. Bodo amat tapi sebenarnya itu beneran masalah misalnya. Ya kan harusnya dibenerin. Tapi karena dia ngerasanya udahlah nggak apa-apa lah, stres biasa dan sebagainya. Endingnya depresi misalnya, kan kita nggak tahu. Itu bisa aja gitu loh. Iya. That's true. Ya pokoknya jangan itulah istilahnya tuh, kita tuh jangan ignorant gitu. Jangan jadi orang jangan ignorance ya. ignorant, tapi kita tuh lebih ke apa ya? Chill aja, bener kata lo tadi. Jadi ya chill tapi jangan ignorant. Kan beda tuh. Iya. Chill tapi jangan ignorant. Jangan ignorant dong. Gimana tuh? Ya ignorant kan misalnya kita kayak hal-hal fundamental, hal penting itu jangan sampai kita lupain gitu loh. Jangan sampai kita miss itu gitu. Jadi misalnya hal yang mendasar kayak misalnya kita tahu nih ada indikasi kalau kita misalnya mau depresi dan sebagainya gitu. Ya kita harus misalnya tanya ke mentor kita atau gitu. Kalau misalnya yang ekstrim banget ya misalnya ke apa namanya psikolog kayak atau kayak gimana gitu loh. Jadi jangan bodo amat terus. Itu kan hal yang sifatnya dari dalam banget kan gitu loh. Ya gitu sih, jangan ignorant gitu. I see. Karena banyak sekali orang itu menggunakan sebuah frase yaitu adalah ignorance is bliss. Oke. Ya kan? Ignorance mereka tuh ya bodoh amat itu kebahagiaan. Sometimes we can put it on the right thing mengenai hal itu. Tapi sometimes enggak juga. Hal apa yang sudah membuat kita stres itu jangan ditinggalin. Karena lama-lama kan jadi sampah akan lama-lama meledak. It will be good kalau memang kita benar-benar harus untuk mulai menyelesaikan hal tersebut ya. Ya. Nah, jadi kita udah bicara banyak nih Dok. Ya, menurut lo apa itu sampai orang itu yang depresi ringan sampai dengan depresi berat itu seperti apa? Oke. Nah ini gue disclaimer dulu nih, gue nggak mau melebihi apa ya psikolog gitu ya, karena kan gue orang biasa. Boleh. Orang biasa. Tapi biasa. Ini gue cerita dari pengalaman gue aja dan pengalaman teman-teman gue ya, yang gue lihat, yang gue rasain gitu. I think kalau yang depresi yang ringan itu mungkin ibaratnya sampai ke apa ya, nggak sampai menyakitin fisik gitu. Jadi kalau udah akut itu mereka tuh udah yang awalnya di otak nih udah menjalar ke fisik nih. Jadi kayak misalnya orang cutting itu tuh kan udah bahaya banget kan, depresi sampai kayak gitu loh. Awalnya di otak doang terus akhirnya dilakuin. Itu kan udah bahaya. I think itu udah di tahap akut sih kalau udah bawa fisik ya. I think kayak gitu. Sih. Artinya sampai ke fisik ya, nyayat. Iya dong. Kan banyak tuh anak muda sekarang. Dan mereka menjawabnya dengan gampang gitu loh. Ya kenapa kamu menyayat diri kamu? Ya mereka hanya jawab dengan gampang karena feels good. That's all gitu. Nah, itu kan bahaya kan? Bahaya, benar. Itu udah akut itu. Nah. Udah di dalam nalar kita kan. Menurut lo solusinya apa, Dok? Nah, solusinya adalah jangan menutup diri. Gitu. Kalau lu misalnya tahu ada yang salah nih gitu, lu harus bisa itu tadi misalnya ke keluarga atau ke temen lu gitu ya. Lu sharing aja gitu loh. Kok gue ada something yang salah deh gitu loh. Lu cerita aja gitu. Nah, dan misalnya kalau misalnya udah akut banget nih gitu ya, jangan malu juga buat kalian itu ke psikiater gitu loh. Karena itu bukan hal yang apa ya, istilahnya bukan hal yang buruk lah gitu loh. Itu bukan hal yang memalukan, karena justru itu adalah hal yang terbaik untuk nyelamatin diri lo gitu loh.
Gitu. Jadi jangan malu lah. Hmm. Kalau udah ngerasain itu udah parah banget gitu ya, udah kronis banget. Jangan takut buat ke psikiater gitu. I see. Gitu. Jadi konklusi kita untuk hari ini itu stres tapi belum tentu itu depresi. Iya. Dan depresi itu dipicu oleh stres. Iya, Ya. stres. Nah, jadi dan yang harus kita lakukan saat ini itu adalah kita harus mengenal ya setiap daripada diri kita itu sedang berada di ranah mana. Apakah kita hanya berada di ranah stres? So stop disclaiming yourself as a depression people. Dan ketika kita sudah berada di ranah depresi, yuk seek help. We need to find a good community. Jangan sampai kita menyendiri. Karena ketika kita menyendiri, disitulah tahap di mana kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Wow, thank you so much untuk Kevin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kevin hari ini. Thank you untuk kedatangan daripada Kevin. Dia bukan orang depresi ya teman-teman semua ya. Bukan. Tapi dia adalah our best friend di sini yang bisa bersama-sama dengan kita. Udah dan overcome gue. udah Dan overcome. gue yakin kalian semua juga bisa pasti. Wow, Gitu. he's the overcomer for that depression. So thank you so much untuk Kevin ya. Jadi untuk bagi teman-teman semuanya, yuk stay tune di Teens On. Oke, thank you untuk hari ini. God bless you.